Waalaikumsalam, Bu Rima. Apa kabarnya nih Bu Mini? Ya, bisa dikatakan baik, cuman ada yang terganjal juga. Apa tuh yang terganjal? Bisa cerita nggak tuh Bu? Saya Iya, ingin tahu apa yang terganjal ini Bu. Coba Ibu cerita dulu Bu. iya. Begini Bu Rima. Jadi saya itu kan ngajar di kelas 1 ya Bu Rima. Iya, Eh apa tuh? Anak-anak nih macam banyak lah tingkah-tingkahnya begitu. Susah iya. kan terkadang karena kondisi dari lingkungannya. Jadi Hmm, ini ada anak saya nih Bu Rima, satu orang. iya. Dia ini suka-suka dia, kalau dia lagi malas menulis, dia nggak mau menulis. Kalau lagi dia malas membaca, dia nggak mau membaca. Padahal eee, kalau bisa saya paparkan, antara dia menulis dan membaca, memang lebih unggul menulisnya, dan membacanya masih perlu dongkrak jauh begitu kan. Unggul Cuma menulis. Di minggu-minggu ini atau ya di minggu ini karena dia itu menulisnya agak apa ya agak-agak mulai bisa, jadi saya kemarin itu sering menyuruh dia tuh membaca, saya mau dongkrak bacanya gitu. Hmm, Jadi untuk sekarang membacanya sudah juga mulai nih. sudah bisa. Nah, sudah mulai membacanya sudah mulai naik, tulisannya ini udah mulai turun. Nah, begitu saya arahkan dia untuk menulis nih Bu Rima, aduh, membandel, nggak mau dia lari sana lari sini, eee, mengganggu teman yang lain lagi yang sedang menulis. Tuh, jadi kebetulan nih Bu Rima bukan dia saja yang perlu diperhatikan kan, karena Banyak. ya karena istilahnya di bawah dia kalau level membaca di bawah dia tuh masih agak 6 orang begitu kan. Jadi saya fokus ke situ juga. Terus saya mau diamkan dia dulu, nanti giliran dia. Saya kasihlah dia tulisan yang sama dengan Hmm, yang supaya dia tenang, saya bisa ngurus yang di bawah dia dulu gitu. ya, Nggak bisa Bu Rima, malah dia mengganggu, bukannya menenangkan dirinya, mengganggu yang lain dia. Nggak, oke. Ya. Jadi Bu, dari obrolan kita ini, apa yang Ibu harapkan Bu dari obrolan kita ini nantinya Bu? ya, yang ingin saya harapkan nih, saya bisalah mendapatkan cara bagaimana agar anak ini bisa manut lah sama saya gitu kan. Hmm, Uh, dia kalau disuruh dia menulis dulu supaya saya ada kesempatan untuk yang lain gitu. Dia menulis. Jadi kalau dia tuh nggak mau manut, ya itu kacau. Saya nggak bisa ngurusin yang lain, malah fokus ke dia terus. Jadi saya percuma kegiatan saya. jadi yang bisa saya tangkap ini Bu, kira-kira itu anak Ibu ini satu orang ini mungkin kalau dia lagi fokus diajari menulis, maka dia akan bisa menulis. Kalau Ya, dia nanti fokus di membaca, maka dia akan fokus membaca. Sehingga yang menulis itu tidak lagi sempurna ya Bu. benar, Betul benar. kan Bu? Jadi Bu, kalau boleh tahu nih model seperti apa yang sudah Ibu terapkan dengan siswa Ibu ini? Ya. Model pembelajaran seperti apa? Karena kan Ibu katakan tadi karena bukan dia sendiri yang mau diperhatikan gitu kan Bu. Jadi saya mau tahu juga nih Bu, model pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu berikan sama anak Ibu ini tadi? Jadi secara umum ya Bu Rima, saya tuh sudah menerapkan model apa tuh namanya SAS gitu ya, membaca panjang, menghafal gitu kan. Kemudian ada juga metode gambar lah, menurut saya itu ada gambar saya tempelkan di dinding, Hmm? misalnya itu gambar jambu gitu kan, jambu ada Hmm. huruf I. Di bawahnya saya tulis tuh jaji tujejo. Jadi hampir semua huruf konsonan ada itu Bu Rima. Saya Ya. Nah, jadi dengan begitu, termasuk anak yang ini, lewat gambar-gambar, dia agak cepat gitu, karena fokusnya kan di bulan ini saya fokus mengajarkan dia membaca. Jadi melalui metode itu dia agak cepat. Nah,
mungkin karena dia ini merasa sudah bisa kali ya, sementara ada di bawahnya yang belum. Mm-mm. Rasa sombongnya mungkin ya, saya katakan itu. Rasa mengejeknya pun ada kadang, ih nggak tahu gitu kan. Cuman belum juga dia terlalu bisa kali membacanya. Kalau 6 huruf, 5 huruf oke. Tapi kalau udah panjang tuh nggak bisa. Nah, jadi untuk dia ini karena saya fokus ke yang belum, jadi karena dia sudah agak bisa lumayan, saya kasih dia dulu tugas gitu, menulis, ada soal-soal singkat, saya kasih. Karena gini Bu Rima, anak membaca ini harus rutin gitu Bu Rima, harus rutin Iya. saya terus-terus gitu. Jadi kalau sehari atau seminggu, 2 hari tidak di open anak satu orang aja, lupa dia Bu Rima. Nah, jadi begitu yang sudah saya lakukan. Nah, jadi maunya saya tuh dia tuh bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dan usaha gitu. Ini nggak ada usahanya. Kalau udah mumet dia, Bu capek, sayang, nggak mau dia ngerjakan. Oh, jadi kesimpulannya ini tetap ya dia walaupun sudah dikasih perhatian, Ya. begitu lengah sedikit langsung Iya, lagi berulah ya Bu ya. Kalau boleh Bu, saya yakin nih Bu, Ibu juga sudah eh, paham dan sudah mengidentifikasi karakter-karakter murid Ibu sebelumnya. Tentunya kita kan juga paham karakter anak nih Bu, gimana kan? ya benar. Kalau kita pahami seperti itu, pasti ada celahnya sedikit nih Bu, di mana dia bisa menurut omongan ibu, karena nggak mungkin kan dia nggak pernah manut dengan ibu, pasti dia pernah menurut apa perkataan ibu sesekali. Nah, dengan cara bagaimana tuh Bu, kalau menurut ibu si anak ini mau menurut perkataan ibu, atau dengan kata-kata, dengan perbuatan, atau bagaimana Bu? Pernah sih, saya pernah apa ya, menginstruksikan anak ini, artinya ini nih bidang bidang kebersihan saja nih. Kalau saya bilang dengan tapi fokus sama dia, fokus artinya adalah luangkan waktu 10 menit ya kan. Jadi memang harus dicontohkan ini nak apa diberi penjelasan uh, harus bersih gitu kan, harus harus kelas kita harus rapi supaya kita enak belajar. Jadi nangkap apa ya empati dia malahan sekarang. Kalau dia lagi mood itu ya Bu ya, dia tuh mau membuang sampah teman-temannya pun dia mau gitu. Tapi lagi mood dia. Tapi kalau begitu Bu. Oh, berarti bisa saya simpulkan sekali lagi nih Bu, memang dia butuh perhatian kita lebih mungkin ya Bu ya. Butuh perhatian ibu lebih nih dibanding teman-teman yang lain, walaupun walaupun teman-teman lainnya itu mungkin ada yang seperti ibu katakan tadi ada di bawah dia yang perlu perhatian Ya, penuh dari ibu juga kan, sementara dia juga menuntut perhatian ibu. Nah, ya, kira-kira kan Bu, di suasana seperti ini Bu, bagaimana cara ibu nih agar uh, murid yang lain juga ibu perhatikan, dia juga ibu perhatikan. Nah, kira-kira bagaimana ibu memposisikan diri ibu di antara mereka ini supaya hmm, tidak ada yang terbengkalai, jadi dia pun diperhatikan, yang lain juga diperhatikan sehingga dia tetap fokus belajar, tetap bisa membaca seperti yang ibu mau tadi kan. Kira-kira solusi rencana yang bagaimana yang akan ibu lakukan? iya iya Bu ya. Jadi dengan karakter anak ini tadi ya yang memang butuh perhatian penuh, mungkin yang bisa saya lakukan atau saya coba bila nanti uh, mulai melakukan aktivitas belajar untuk apa ya untuk dia nih tugasnya harus saya tutorkan langsung kepada dia gitu mungkin ya. Jadi harus kalau untuk yang lain anak-anak gitu kan bisa buka ini atau tulis ini jawab ya. Nih. Tapi kalau untuk dia mungkin dia khusus nih. Saya harus mendatangi dia nih. Mungkin membutuhkan waktu ada 5 menit kali ya. Kemudian dengan apa ya dengan saya puji-puji lah mungkin dia nih. Saya Ya, sanjung begitu. iya. Uh, Bagus, Bu. Karena tipe anak yang seperti itu mungkin
butuh banyak perhatian, butuh banyak kata pujian, maka mereka akan menurut tuh Bu mungkin apa kata dari gurunya Bu. Jadi kira-kira dari rencana Ibu ini kan di mana tuh Bu kira-kira nilai yang Ibu ingin capai dari angka 1 sampai dengan 10 itu di mana Ibu kira-kiranya? Posisi anak tuh sekarang di mana? Nanti setelah Ibu melakukan rencana Ibu ini mau Ibu tuh di posisi mana dia? Iya. Nah, sekarang kan posisi anak ini di kalau soal apa ya, soal pengetahuannya ya Lawannya? masih di 50%. Yang jadi masalah tadi kan bandelnya inilah saya bilang ya. Hmm. Ya gitu. Sebenarnya dia nggak susah ya Bu, memang pinter anak, cuma kadang mungkin aktif ya Bu ya, aktif, jadi susah diatur ya. Benar. Jadi sekarang mungkin dia di posisi 5 lah itu, 5 sekarang. Mungkin nanti saya bisa dengan planning saya tadi itu mungkin bisa saya arahkan dia nanti ke 80 lah, Bu. 80 ya, bagus Bu, nggak jauh ya Bu, signifikan 50 ke 80 tuh jauh Bu, tapi saya apresiasi Ibu, itu berarti Ibu motivasi Ibu, semangat Ibu dalam membimbing anak itu tinggi Bu. Ya Terus kan mudah-mudahan Bu, rencana ke depannya Bu, karena kita pasti rencana ini pasti punya komitmen ya Bu, komitmen untuk konsisten dalam melakukan rencana aksi tadi. Jadi komitmen Ibu nih gimana nih Bu terhadap anak ini? Supaya yang nilai dari 50 ke 80 tadi itu tercapai Bu. ya benar. Nah, jadi eh apa ya, komitmennya kan caranya tadi ya harus butuh meluangkan waktu lah sedikit untuk dia khusus di tutorialkan kan. Cuman juga harus apa memban apa apa merekrut yang lain gitu. Merekrut yang lain pun masih banyak kan yang harus saya cover gitu kan. Jadi Ya. untuk anak ini sendiri uh, mungkin supaya dia bisa mandiri lah ya saya katakan. Kalau nanti di angka 8 itu dia bisa mandiri walaupun masih dituntun gitu kan. Kalau nilai 10 itu udah mandiri sekali gitu kan Bu ya. Ya, benar Bu. Apalagi masih kelas 10 kelas 1 ya Bu ya. Nah, jadi untuk anak ini mungkin nanti saya sering-sering melakukannya ini kalau kegiatan itu Bu harus setiap hari dijalankan. Memang saya fokuskan karena anaknya memang begitu kalau apalagi sudah kita mulai kan tiba-tiba kita abaikan gitu kan. Jadi dia nanti merasa cemburu gitu, ada cemburunya. Ya. Jadi harus setiap hari saya lakukan. Ya. Mudah-mudahan planning saya nih sekitar uh, sebulan mungkin ya sebulan ya insya Allah bisa agak diri gitu lah sebulan. Bagus Bu, karena Ibu sudah ada planning berapa lama akan Ibu bimbing anak ini. Karena kan Bu, kalau selama ini kita terus bimbing anak-anak itu tadi, perkataan itu aja kita ulang, perkataan positif, maka mereka akan menyimpan tuh Bu, perkataan-perkataan gurunya, sehingga stimulus di pikiran mereka kan hal-hal positif. Oh ini sudah dilarang, oh ini harus dilakukan. Hebat Ibu sudah bisa memberikan apa Bu solusi ya Bu sebenarnya ya. Bagaimana cara menghadapinya tadi itu Bu. Nah terakhir ini Bu, dari obrolan kita ini apa yang Bu sudah rasakan Bu? Ya, dari obrolan kita ini saya merasa lega, kemudian agak plong ya, karena sebenarnya permasalahan ini sih begitu saya menghadapinya ruwet gitu. Begitu saya berada di kelas itu jumpa permasalahan yang dia lakukan, mumet gitulah, belibet rasa di kepala tuh Bu ya. Jadi setelah kemudian kan nggak sempat nih ya kemarin-kemarin nggak sempat bagaimana ya harus lakukan pada anak Iya. kan karena juga harus mikirkan yang lain karena ada anak-anak yang lain yang harus lebih butuh lah Iya. perhatian. Karena semua kita sebagai guru ini kan harus membagi perhatian ya Bu ya. Memang ada sih 1 2 murid yang memang perhatiannya lebih
sebenarnya tidak nakal gimana gimana, cuman menuntut perhatian mungkin ya Bu ya. Ya benar Bu Rima. Nah, jadi eh ya setelah kita ngobrol ini, saya tercerahkan lah, punya ide gitu ya. Ada ide yang muncul yang insya Allah akan saya terapkan kan, komitmen saya tadi kan 5 menit lah setidaknya waktu untuk dia gitu ya. Jadi Iya, rasa 5 menit tuh tidak terlalu menyita lah untuk yang lain begitu Bu Rima. iya. Dan sebisa mungkin kan tidak membuat cemburu yang lain juga kan Bu. Ya, itu yang kita harapkan. Yang penting tujuan utama kita dalam mendidik murid ini sudah tercapai dari hasil rencana-rencana yang sudah kita rencanakan, yang sudah Bu Mini rencanakan. Semoga berhasil, semoga mendapatkan hasil yang maksimal sehingga anak tersebut pun bisa apa? Menurut dengan gurunya, menurut dengan orang tua dan bisa apa? Tidak terlalu ceroboh ya Bu di kelas ya. Ya ya benar Bu Rima. Tidak oper Aktif ya Bu ya. Karena biasanya kalau anak operaktif tuh biasanya pinter sih Bu. Ya kan? lumayan, karena bisa dikatakan dia kalau di fisik nggak ada kurang, cuman memang mungkin karena kurang perhatian aja gitu. Karena Karena memang dia agak lebih sedikit butuh perhatian kita. Ya. Bagus Ibu sudah membuat rencana, sudah bagaimana cara untuk mengatasi anak Ibu ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan apa yang Ibu impikan dari sekian nilainya tadi itu tercapai ya Bu, dari 50 ke 80 karena itu cukup insya Allah Bu. utangnya tinggi. Oke, Bu, ya. sampai di sini dulu ya Bu ya percakapan kita. Saya tunggu ya Bu kabar selanjutnya bagaimana hasil dari rencana Ibu tadi supaya bisa sharing kembali gimana cari solusi yang bagusnya nantinya. Ya benar Bu Rima. Insya Allah ini akan saya terapkan, kemudian akan saya kabari Bu kembali bagaimana hasilnya. Ya, jadi saya terima kasih juga nih Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu, assalamualaikum. Salam.